Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita belajar mengenai engine di MySQL. Bukan belajar ya, lebih tepatnya sharing mengenai engine di MySQL. Nah, di video kali ini kita akan sharing kembali mengenai tipe data ya. Jadi ketika kita bikin sebuah table, kayak misalkan nih contoh table yang ada apa ya nih, SimCity misalkan, kita coba describe ya, SimCity. Nah, kalau kita describe, mana ini? Oh, ininya belum kita pilih ya. Localhost ini sudah connect. Kita konekin dulu ininya, kemudian ininya juga kita pilihnya DMS. Nah, kemudian ini pilih DMS. Ini SimCity kita coba jalankan. Ini kan ada tipe data nih. Ini tipe data itu ada integer, varchar, dan lain sebagainya. Nah, tipe data di MySQL ada banyak ya. Kalau misalkan kita lihat, ini contoh kalau misalkan di dbuffer. Nah, di dbuffer itu kalau misalkan kita bikin sebuah table, kita akan diarahkan. Contoh misalkan kita bikin table baru. Nah, ketika kita pilih ini ada nih tipe datanya nih. Ada big integer dan sebagainya. Ini karakter di dbuffer itu diurutkan berdasarkan namanya, order by-nya nih. Nah, saya lebih suka kalau di HDSQL. Kalau HDSQL itu kalau misalkan tipe data itu diurutkan, dikelompokkan berdasarkan tipenya. Kayak misalkan nih, ini HDSQL ya. Ini kalau misalkan kita lihat tuh, ini dikelompokkan berdasarkan tipenya. Ini misalkan integer. Yang termasuk ke dalam integer itu ada ini integer. Terus di sini juga ada keterangannya. Kalau misalkan kita blok ya. Jadi dia panjangnya dari minus 128 sampai 127 nih. Ini contohnya tiny integer. Nah, tiny integer ini biasanya saya gunakan untuk tipe data boolean ya. Misalkan is apa, misalkan apakah data menggunakan pajak misalkan. Kalau misalkan menggunakan 1, kalau misalkan tidak 0. Nah, yang seperti itu biasanya kita menggunakan tiny integer tuh. Nanti dibatasin juga jumlahnya, panjang datanya menjadi hanya 1 karakter. Jadi kita kasih angka 1 di situ. Kemudian ada small integer. Ini small integer, ini range-nya ya. Lihat aja di pop up-nya nih, dari minus 32768 sampai 32767. Nah, ini kelompok tipenya integer. Kemudian ada medium integer, kemudian ada integer itu sendiri, kemudian ada big integer, ada bit. Nah, kemudian dari semua ini yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan angka, kayak misalkan jumlah orang, jumlah barang, kayak gitu biasa pakainya ini integer. Kemudian ada plot. Nih, ini kelompoknya adalah tipenya real. Biasanya ini digunakan untuk nilai ya, kayak misalkan berapa harga barang menggunakan desimal atau float atau double. Ini bisa biasa menggunakan ini tipe data real ya. Nah, biasanya saya menggunakan desimal nih, tapi bisa kita menggunakan salah satu dari ketiga ini. Kemudian tipe data teks. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan teks. Kayak misalkan nama, kemudian karakter khusus yes or no. Misalkan kita ingin menyimpan y untuk yes, n untuk no, bisa menggunakan karakter gini. Kemudian ada varchar, tiny text, medium text, long text, kemudian JSON. Nah, ini JSON ini termasuk baru ya, baru ada di MySQL versi 5 berapa gitu. Jadi sebelumnya ketika masih
dulu masih open source itu masih belum ada tipe-tipe data JSON ya. Tipe data JSON ini ada setelah ngetrend NoSQL itu, maka dia nambahkan tipe data JSON ini. Nah kemudian ada tipe data biner, ada binary, var binary, ada blob dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data date nih, date time ya, ada date, ada time, ada year, ada date time, timestamp. Nah ini bagusnya di HDSQL tuh begini, dikelompokkan, jadi kita enak untuk milihnya. Kemudian ada point untuk geometri. Nah ini juga dikelompokkan, jadi kita enak milihnya. Makanya saya suka ini model-model yang digunakan oleh HDSQL seperti ini nih. Kemudian ada other nih, ada enum, ada set. Nah ini teman-teman setiap membuat kolom di table akan wajib menentukan tipe datanya apa. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menentukan tipe datanya, maka ketika create table itu akan error. Nah, jadi teman-teman harus tahu tipe data apa yang akan digunakan di table itu, di kolom itu maksudnya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Jangan sampai tipe datanya teks semua dan tipe datanya itu maksimum semuanya, itu tidak bagus karena tipe data yang sesuai itu akan mengefisienkan sebuah table untuk proses select dan proses insertnya, jadi menjadi lebih ringan dan lebih sesuai. Jadi kalau misalkan nanti menggunakan maksimum tipe data semua, kayak misalkan tipe data integer menggunakan selalu big integer, nah jadinya memori yang dialokasikan untuk kolom itu menjadi lebih besar. Akhirnya ketika menggunakannya lebih besar, beban si database akan menjadi lebih berat. Yang disarankan ketika teman-teman memilih tipe data ini, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah untuk mengenai tipe data yang digunakan ini balik lagi ke teman-teman, lebih ke kebiasaan dan lebih ke apa ya, lebih ke pengalaman terus lebih ke sering ya. Kalau pertama kali mungkin teman-teman akan agak bingung ya, ketika menentukan ini harusnya tipe data apa ya. Jadi sebaiknya teman-teman lebih sering mendesain sebuah sistem atau sebuah aplikasi, terus dicoba lama-lama akan menjadi semakin terbiasa ya, akan semakin tahu, dan ketika udah sering membikin itu akan menjadi semakin penyesuaiannya itu semakin pas jadinya gitu. Nah kita cobain ya, kalau kita bikin satu buah table kayak contohnya tes ini, misalkan integer, kemudian ini tambahin lagi add column, misalkan ini tipenya varchar kayak gini tuh. Ini ada panjangnya. Nah panjangnya ini tentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan pengennya itu maksimum 200 karakter ya, ini batasin menjadi 200 karakter panjangnya. Kemudian kalau misalkan kita ingin tipenya desimal, nah desimal juga bisa dibatasin. Misalkan 10 desimalnya, kemudian di belakang komanya nggak ada, ya kita tentukan seperti ini. Nah, jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ketika membuat sebuah table. Kalau kita lihat di kodenya tuh, ini sudah dibantu dibuatkan oleh si HDSQL-nya. Tuh. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah table, nah ini wajib ada tipe data yang ditentukan dari tiap kolom. Nah kira-kira sharing untuk tipe data seperti itu, dan saya rasa untuk tipe data ini too easy ya buat teman-teman. Jadi ya udah biasa lah, udah. Jadi saya juga ngebahasnya nggak terlalu gimana, hanya ya sharing aja lah. Kalau misalkan teman-teman ada yang kasus atau sesuatu terjadi dengan tipe data ini, bisa sharing dengan saya di channel ini, bisa tuliskan di kolom komentar
ataupun juga bisa teman-teman email ke email saya, ataupun ya teman-teman bisa juga kontak saya di Instagram ataupun di Facebook. Silahkan teman-teman bisa lihat di detail channel ini, ada di datanya di sana. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, karena ke depan kita akan terus bikin tutorial mengenai MySQL ini. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke yang lebih advance ya, advance kayak misalkan bikin SP programming with MySQL, kemudian nanti kita bikin sebuah kayak mini project gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana, dan dukungan teman-teman sangat berarti buat channel ini. Jadi sampai ketemu di tutorial atau di video selanjutnya.